Puji nama Tuhan, selamat siang keluarga Betani, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama, kita mengucap syukur. Ada lagi di hari yang baru, di minggu yang ketiga bulan Mei. Saudara bersyukur, amin. Tengok orang yang ada di samping kiri kananmu, katakan Tuhan yang berikan kekuatan buat engkau dan saya. Apresiasi yang besar buat jemaat yang datang hari ini tepat waktu, berikan tepuk tangan. Amin. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini pada pagi hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini, di rumah Tuhan. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Dia layak dipuji, layak disembah. Tuhan kita dahsyat, amin. Semesta menyanyikan kebesaran Tuhan.
95 ayat 1 sampai 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kau yang terbesar, tidak Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur ada hari ini Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Kami datang mempersembahkan syukur karena Engkau baik bagi kami. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Hari demi hari kami lalui. Ada tangan kuat-Mu ya Tuhan menopang kami. Membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, dari glori kepada glori Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Roh Kudus, Engkau ada bagi setiap kami. Engkau hadir di tempat ini. Engkau menyatakan kuasa-Mu, lawatan-Mu terjadi saat ini. Kami yang lemah mengalami kekuatan yang baru. Yang sakit berkata, aku sudah disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada jalan keluar yang Tuhan sediakan waktu kami ada dalam hadirat Tuhan. Ada kekuatan yang baru Tuhan lepaskan bagi setiap kami yang datang dengan rasa lapar dan haus akan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur menyerahkan ibadah saat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mulaikan, kami tabiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Toh seorang yang ada di samping kiri kananmu katakan, Tuhan yang besar itu ada di dalam Engkau dan saya. Amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi, sorak-sorai bagi Tuhan. Pujilah Tuhan di tempat yang kudus. Megahkanlah namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Sama-sama katakan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. nyanyikan Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia. Siapa namanya? Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Dengan imanmu nyatakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Amin. Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tidak ada nama yang seperti Engkau, Yesus berkuasa. Segala kuasa tunduk di dalam nama-Mu, Yesus Tuhan. Music praise the Lord. Jesus. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi bagi Tuhan. Serukan namanya, Amin. Yesus Tuhan Raja, Katakan segala kuasa. kuasa tunduk dalam namanya. Lebih keras lagi katakan, Dia luar biasa. Luar biasa, Dia perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk
seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Tuhan. Allah Ku dahsyat, Dia berkuasa. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Tidak ada pribadi lain yang kami sembah selain Engkau Yesus. Kami memandang kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. We worship you Jesus. Mari buka hati kita lebih lagi menyembah Tuhan siang hari ini. Yes Lord. Kami sembah Engkau Tuhan. Jesus. Amin, amin. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. We praise you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar maha agung. Kau pemilik hidup kami Tuhan. Pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan-Mu, sujud di depan tanah-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Ya Yesus, tiada satu pun
hanya bagimu Yesus. Haleluya. 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 Kau besar Tuhan, Kau ajaib Yesus. Kami nyanyikan kedahsyatan-Mu, Allah kami yang hebat. Kau yang mengasihi kami, Kau berikan kami kemenangan. Terima kasih Yesus. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan siang hari ini. Biar jiwa kita bersuka di hadirat-Nya. Kau besar Tuhan, mengatasi langit dan bumi. Kebesaran-Mu mengatasi langit dan bumi. Kemuliaan-Mu kami saksikan. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu. Oh Yesus, terima kasih. Yesus, Kau layak Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami ada di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengingat kasih setia-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Kaulah alasan kami datang menyembah Tuhan. Kaulah alasan kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kaulah alasan kami hidup sampai hari ini. Apapun kondisi kami hari ini, kami percaya Kau berkuasa. Kami percaya Kau yang berdaulat. Sebab Kau yang berikan kami nafas hidup. Engkau pemilik hidup kami. Oh Yesus Tuhan, di hadirat-Mu kami berserah. Di hadirat-Mu kami menyembah, melepaskan semuanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Oh Yesus, tangan kuat-Mu yang menopang kami sampai hari ini. Oleh anugerah-Mu yang ajaib, kami hidup Tuhan. Terima kasih, Kau baik Yesus. Mari berkata-kata pada Tuhan siang hari ini, saudara. Tuhan layak dipuji. Tuhan layak menerima sembah syukur kita. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Kalau kami punya keluarga yang sehat, keluarga yang baik, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami punya pekerjaan sampai hari ini, pelayanan Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau setia dalam hidup kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ya, Kau sumber dalam kehidupan kami. Amin. Ya Tuhan, Kaulah sumber kehidupan kami Yesus. Ya Tuhan, kami percaya
lagi nyanyikan our God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Kami bangga kami punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang hebat bagi kami. Kami sadar betul hidup ini hanya ditopang oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa sampai kami boleh tiba di hari ini bukan karena kuat dan kehebatan kami, tapi kasih karunia-Mu Tuhan yang memampukan kami. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, siang hari ini umat-Mu datang beribadah di rumah-Mu. Waktu yang terbaik Tuhan Kau lawat setiap kami Tuhan. Yang datang dengan berbeban berat menemukan Kau di tempat ini memberikan kelegaan dan ketenangan Tuhan. Yang datang dengan sakit dan kelemahan, siang hari ini Tuhan menerima kesembuhan dan kekuatan yang Kau sediakan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami, izinkan mata kami melihat-Mu Tuhan, memandang Engkau dalam kemuliaan-Mu yang besar, sehingga Engkau boleh ubahkan Tuhan, buang semua ketakutan kami, ganti dengan sukacita dari-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pengurapan yang baru buat setiap kami, roh hikmat dan wahyu, lepaskan pengertian itu buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, anugerah Tuhan kita boleh ada kembali berkumpul di tempat ini, beribadah bersama-sama setelah sepanjang minggu kita ada di marketplace ya, pekerjaan, keluarga, tanggung jawab yang ada. Bersyukur Tuhan kasih satu hari untuk kita beristirahat dan kita terima kembali kekuatan dari Tuhan, amin. Nah Bapak Ibu, hari Kamis kemarin kita memperingati sebuah peristiwa yang tidak kalah penting dari Paskah Saudara, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau bilang buat setiap kita, dia bukan cuma Tuhan yang bangkit dan hidup, tapi dia Tuhan yang naik ke surga, karena memang dia Allah bagi kita Saudara, amin. Rumah ini bukan tempat dia, bukan berasal dari dunia ini Tuhan kita Saudara, tapi dari surga, karenanya dia kembali Bapak Ibu. Nah saya suka kisah yang menarik di Alkitab dan Lukas pasal 24, kita bahas itu di hari Kamis kemarin Bapak Ibu, Ibu Gembala share itu tentang kisah Yesus terangkat ke surga. Mari kita lihat waktu momen itu terjadi, ada respon yang murid-murid lakukan secara naluriah. Mari kita lihat itu dan jadikan teladan buat setiap kita hari ini Saudara ya. Dari Lukas pasal 24, ayat 52 sampai 53, menjelaskan apa yang terjadi hari itu Bapak Ibu. Ketika Yesus terangkat ke surga, kita lihat ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Setelah Yesus terangkat dalam awan-awan dan kemudian Alkitab berkata, murid-murid sujud menyembah kepadanya. Ya. Pribadi-pribadi orang-orang yang tahu bahwa tidak bisa menyembah yang lain selain Tuhan. Waktu mata mereka melihat Yesus, guru yang mereka ikuti selama ini 3,5 tahun lamanya mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Yang mati dan pada hari ketiga dia bangkit. Selama 40 hari dia membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Tapi kemudian saudara, waktu mereka melihat dengan mata kepala sendiri, Yesus yang terangkat ke surga, ya, hilang dalam awan-awan saudara. Tiba-tiba sesuatu berubah dalam diri mereka. Mereka kemudian mengakui, menyadari Yesus benar-benar Allah. Pengakuan itu membuat tubuh mereka berlutut di tanah hari itu juga. Sebuah kekaguman, sebuah penyembahan yang lahir berbeda ketika mereka menyadari, mengalami Yesus benar-benar Tuhan bagi mereka. Amin. Mereka bersujud saudara dan mereka menyembah Tuhan. Mari biarlah apa yang dialami murid-murid hari-hari ini menyegarkan kembali setiap kita. Kalau kita sadar, kita paham Yesus yang kita sembah dia benar-benar Tuhan. Bagaimana dengan penyembahan kita hari-hari ini? Bagaimana dengan penyembahan kita Bapak Ibu?
Jangan main-main dengan penyembahan kita. Dari sikap tubuh, murid-murid memberikan sikap tubuh yang terbaik. Mereka sujud, berlutut di tanah. Dan mereka menyembah Tuhan, saudara. Mari belajar ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya apa? Kita berkata mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Orang-orang yang dipenuhi ketakutan, kecemasan sebelumnya karena Yesus dibunuh di Yerusalem. Ya, mereka tercerai-berai ke daerah-daerah, kembali ke Galilea, mereka menghindari yang namanya Yerusalem. Dalam ketakutan, takut disergap, takut dibunuh, takut ditangkap. Tapi kemudian ketika Yesus naik ke surga, beda cerita, saudara. Hati penuh dengan sukacita. Amin. Maka gak salah firman Tuhan bilang di dalam kasih tidak ada ketakutan. Bilang kiri kanan, di dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan. Waktu mereka mengalami Yesus yang terangkat ke surga, mereka dipenuhi dengan sukacita surga. Sukacita yang gak dibuat-buat, sukacita yang gak main-main, gak sekedar sukacita. Alkitab berkata, sangat bersukacita. Gak ada lagi situasi, kondisi yang buat mereka takut dan cemas dan khawatir. Mereka pulang dengan sangat bersukacita. Nah, saya suka ayat yang ke-53, Bapak Ibu coba kita lihat dari Lukas pasal 24. Ketika selesai mereka bersujud menyembah, mereka pulang dengan sangat bersukacita. Yang terakhir respon yang mereka lakukan adalah mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kata senantiasa berarti terus menerus, secara konstan, konsisten, tetap, dan selalu dilakukan, saudara. Jadi tiba-tiba murid-murid suka melakukan hal ini. Mereka suka berada di dalam bait Allah. Ya, ketika mereka pulang dari Yerusalem, yang langsung sepakat mereka lakukan adalah mereka ada di dalam bait Allah terus menerus, saudara. Nah, mari kita lihat kisah di belakang dari kenapa mereka berada di bait Allah terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat 1 sampai ayat yang kelima, Bapak Ibu, coba kita lihat. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai 5 untuk kita belajar. Kenapa mereka selalu ada di bait Allah, saudara. Firman Tuhan berkata, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Perhatikan ayat yang 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8 kita loncat. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia melepaskan sebuah perintah yang terakhir. Jangan pernah pergi meninggalkan Yerusalem. Nantikan di sana sampai janji Bapa dilepaskan, Roh Kudus diberikan kepada kamu. Itu udah Yesus sampaikan sebelumnya, saudara. Makanya ketika Yesus terangkat ke surga, musim baru, babak baru mulai murid-murid masuki. Dulu Yesus ada bersama-sama mereka. Perlu bicara ulang-ulang, itu pun udah bilang ulang-ulang dilupakan, saudara. Ya, 4 kali dibilang akan diserahkan, mati, dibunuh, disalibkan, dan bangkit hari ketiga. 4 kali dibilang, tetap lupa, saudara. Tapi babak baru dimulai. Ketika Yesus terangkat ke surga untuk pertama kalinya, mereka mengingat apa yang Tuhan katakan. Luar biasa, saudara. Mata yang melihat perkara yang supranatural itu. Yesus terangkat ke awan-awan, pergi ke surga.
Mereka mengalami sebuah transformasi dalam hati mereka. Hari itu keputusan sepakat yang mereka ambil adalah kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tiba-tiba dulu hati yang mudah lupa, hati yang susah untuk taat. Mereka memilih babak yang baru dalam kehidupan mereka, yaitu memilih berjalan dalam ketaatan. Amin. Tiba-tiba Bapak Ibu, tidak ada lagi perdebatan, senggol-senggolan, ya, persaingan. Dulu sebelum Yesus terangkat ke surga, sebelum Yesus menyatakan segala sesuatu, main senggol-senggolan. Siapa di antara kita yang terbesar? Tuhan, taruh aku di samping kiri dan sisi kananmu, memerintah bersama-sama denganmu. Mereka suka jadi yang terutama. Tapi lihat, waktu Yesus terangkat ke surga tidak ada lagi persaingan. Waktu mereka mengalami secara pribadi, mengalami sendiri Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, tiba-tiba mereka dilebur menjadi satu dalam panggilan yang Tuhan tetapkan, yaitu menjadi rasul. Amin. Bukan lagi sekedar murid, bukan. Mereka dipilih menjadi rasul, yang artinya diutus keluar sebagai saksi yang menyaksikan langsung kebangkitan dan kenaikan Tuhan. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu, ini yang menarik kita pelajari dari murid-murid. Mereka dulu yang punya kepentingan sendiri, bergerak dalam agenda sendiri, melakukan apa yang menguntungkan buat mereka. Tapi kemudian ketika mereka mengalami semua secara pribadi, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus yang naik ke surga, tiba-tiba sesuatu berubah dalam diri mereka. Amin. Itu yang minggu lalu Bapak Ibu dalam rangkaian ulang tahun gereja ketika Pendeta Jonathan Patiasina mengajarkan buat kita berulang kali diteguhkan. Penebusan yang Tuhan kerjakan memang mengerjakan keselamatan dengan cuma-cuma. Dan kita peroleh gampang, saudara, saya akan bilang yang kata itu gampang, tanda kutip. Karena cukup percaya, kita terima keselamatan itu. Tapi lihat, keselamatan yang dulu kita hanya berfokus kepada saya selamat masuk surga. Dan kita hidup seenaknya, mari berubah. Karena penebusan sebenarnya mengerjakan bahwa tujuan Tuhan dikembalikan kepada kita. Amin. Dulu dalam perbudakan dosa kita terikat, terbelenggu, terpenjara, kita nggak bisa melakukan kehendak Tuhan. Dalam kebodohan, kebutaan, kegelapan yang mengikat kita nggak bisa, kita tidak berdaya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Yang kita lakukan cuma apa yang aku mau. Keakuan kita memerintah di sana. Yang saya mau, yang saya butuh, yang saya perlukan, yang menguntungkan buat saya, itu yang kita kerjakan. Sebelum penebusan, saudara. Tapi setelah penebusan babak baru dimulai. Segala sesuatu bukan tentang kita lagi. Karena perbudakan dosa telah dikalahkan. Kita pribadi-pribadi yang bebas. Sama-sama katakan bebas. Bebas untuk apa? Bukan melakukan dosa lagi. Tapi bebas dalam sebuah kebebasan, kemerdekaan untuk melakukan tujuan Tuhan yang dipulihkan lewat penebusan. Amin. Tujuan Tuhan yang dipulihkan, saudara. Itu yang murid-murid alami. Saya ulang sekali lagi. Sebelum penebusan senggol-senggolan. Saing-saingan, saya yang di atas, kamu di bawah, saya yang hebat, saya yang besar, saya di kanan, kamu di kiri. Begitu saudara ya. Siapa yang bisa lebih hebat? Tapi lihat, ketika Yesus terangkat ke surga, tidak ada satupun argumen yang berkata, siapa yang mau menggantikan Yesus? Angkat tangan, gak ada. Petrus, kamu yang hebat, kamu gantikan Yesus jadi ketua buat kami. Gak ada, saudara. Tiba-tiba semua dilebur menjadi satu untuk melakukan tujuan Tuhan atas kehidupan mereka. Nah, murid-murid mengajarkan begini Bapak Ibu Saudara. Ketika tidak ada lagi suara audible yang mereka dengar, mengajarkan mereka, menuntun, memberi perintah, hati mereka latih untuk taat. Hati mereka latih untuk mau mengingat apa yang Tuhan kerjakan dan melakukan tanpa bantah. Itu yang harusnya hari ini kita juga teladani. Kita juga pribadi-pribadi yang tidak lagi lihat sudah dengan mata kita, betul? Tapi Tuhan bilang apa? Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Kita juga sama saudara. Kita hari ini gak bisa lihat lagi, tapi mari berdoa bersama siang hari ini dan minta buat Tuhan. Mau hati yang mau mengingat akan perkataan Tuhan dan melakukan tanpa bantah, saudara.
Ternyata kunci ketaatan itu sederhana Bapak Ibu. Seringkali kita salah di sini, kita suka mengusahakan yang namanya ketaatan. Berusaha untuk taat, ya. Dengan semua tradisi, tuntutan agamawi yang ada di dalam sekitar kita ini, apalagi Manado kota kampung Kristen ya katanya ya, kantong Kristen. Maka ada banyak tradisi yang sudah turun-temurun. Dan itu dikatakan taat kalau kita melakukan A, B, C, dan D. Dan kita berusaha untuk itu, saudara. Sementara yang kita bahas dari tadi bahwa bukan itu ketaatan yang Tuhan inginkan, saudara. Bukan karena paksaan, bukan karena tradisi, bukan karena tuntutan. Jadi ketaatan bukan berasal karena kita mau mengejar apa yang mau kita terima dari Tuhan. Ketaatan bukanlah supaya kita mengalami Tuhan lebih lagi, bukan. Itu mispersepsi Bapak Ibu. Justru karena kita sudah mengalami Tuhan, makanya kita taat. Itu kunci yang sebenarnya. Murid-murid mengalami Tuhan dulu. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang naik ke surga. Hati mereka penuh dengan ketaatan setelah itu. Mereka melakukan segala sesuatu tanpa sungut-sungut dan tanpa berbantah-bantahan lagi. Jadi ternyata kebalik. Kita suka taat dulu supaya kita mengalami Tuhan. Tuhan bilang kamu alami dulu. Jumpa dulu dengan Raja di atas segala Raja. Jumpa dulu dengan Tuhan yang juru selamat, penyelamat hidup kita. Waktu kita jumpa, mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan sanggup mengubah hati kita yang kasar, keras kepala, batu sekali. Ya, keras seperti batu, Tuhan sanggup ubah lembut saudara. Untuk mau taat kepada Dia. Makanya mari kita belajar bersama siang hari ini saudara. Dalam ketaatan yang dihasilkan oleh murid-murid waktu mereka mengalami kebangkitan dan kenaikan Tuhan. Itu menuntun kepada dua kebiasaan yang baru. Dua kesukaan yang baru. Yang pertama mari kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 14 Bapak Ibu. Ketaatan yang mereka punya yang mengubahkan kehidupan mereka, babak baru itu menuntun kepada dua kebiasaan atau kesukaan yang baru. Yang pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat 14 berkata, mereka semua waktu kembali ke Yerusalem, berada di bait Allah, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka ini siapa? Orang-orang yang tadi, murid-murid yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka yang sama ini berkumpul dalam ketekunan. Dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kebiasaan kesukaan baru yang pertama yang kemudian jadi gaya hidup hari itu adalah suka untuk hidup dalam persekutuan. Sama-sama bilang persekutuan. Tiba-tiba suka mau sama-sama saudara. Ketika ketakutan menguasai semua tercerai-berai. Sampai ada murid yang cuma pakai sepotong kain ditinggalkan lari telanjang saudara. Sendiri-sendiri tercerai-berai tersebar semuanya saudara. Tapi ketika ketaatan mulai mereka hidupi, yang pertama mereka hidup dalam persekutuan. Amin. Bukan hanya ketika mereka mau menantikan Roh Kudus dicurahkan. Setelah Roh Kudus dicurahkan, Kisah Para Rasul 2 berkata, cara hidup jemaat yang pertama juga lanjut demikian saudara. Ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataan itu, memberi diri dibaptis dan pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Perhatikan kata-kata berikutnya ayat 42. Mereka bertekun sekali lagi dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46 kita lompat. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka apa? Berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama. Ini kayaknya filosofi FA ini ya. Makan bersama-sama dengan apa? Gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang.
tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dulu cuman murid-murid kumpul sama-sama menantikan Roh Kudus dicurahkan. Waktu Roh Kudus dicurahkan, lebih lagi persekutuan, saudara. Persekutuan gak selesai, justru semakin bertambah. Ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya, beri diri, dibaptis. Kemudian apa yang terjadi? Mereka masuk dalam persekutuan yang sama. Jadi lihat, persekutuan di dalam Tuhan gak pernah eksklusif, Bapak Ibu. Hati-hati kalau persekutuan kita mulai eksklusif. Orang lain gak bisa lagi gabung dengan kita karena kita berbeda. Kita gak mau ada orang asing yang lagi gabung dengan kita, kita suka. Ya, dengan apa yang so ada. Chemistry yang sudah dibangun, hati-hati. Jemaat mula-mula berkata tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jumlah. Dan mereka disukai semua orang. Wah, ada sebuah kekuatan yang beda dalam persekutuan jemaat mula-mula, saudara. Amin. Itu yang mari kita belajar. Ketaatan kita kepada Tuhan menuntun gaya hidup yang baru ini, saudara. Yaitu suka tinggal dalam persekutuan. Karena kita belajar, beberapa hal saya catat begini, saudara. Di dalam persekutuanlah tempat terbaik untuk kita diajar, dilatih dalam proses keserupaan. Kita hari ini masih sementara menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Di mana tempat kita latihan? Di dalam persekutuan. Seorang diri gak mungkin pernah belajar itu, saudara. Hanya di dalam persekutuan dengan orang lain, dengan orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Dalam persekutuan itulah kita kumpul dan kita saling bergesekan. Saling belajar, saling melayani. Di situ kita mematikan keakuan kita. Dan kita membangun budaya saling, itu budaya kerajaan Allah. Saling mengasihi, saling melayani, saling berkorban. Gak pernah akan terjadi waktu hidup seorang diri. Hanya bisa terjadi waktu kita hidup dalam persekutuan. Amin. Makanya firman Tuhan di Amsal berkata, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Nah, kita suka nih waktu berkumpul bersama, bergesekan, panas ya. Kita kemudian menyerah dengan hubungan. Berpisah. Luka yang terjadi dan kita semua menolak orang yang berkonflik dengan kita. Padahal panas hanya terjadi waktu kita bersentuhan dengan dekat. Tuhan izinkan terjadi dalam persekutuan ada gesekan supaya kita semakin tajam di dalam Tuhan. Amin. Bukan mulut yang semakin tajam untuk melukai Bapak Ibu ya. Bukan. Tapi ada karakter yang semakin tajam dibentuk, diasah. Karunia yang semakin tajam dibentuk, diasah. Untuk melayani tubuh Kristus. Hanya bisa terjadi di mana? Di persekutuan. Nah, saya suka saudara, Alkitab menulis dalam 1 Korintus pasal 12. Ada analogi yang sangat menarik tentang persekutuan saudara. 1 Korintus 12 Tuhan berkata, kita ini satu tubuh. Tuhan kepalanya kita satu tubuh dan tubuh itu terdiri dari banyak anggota. Gak mungkin semua ini mata, semua ini mulut. Bahaya kalau semua mulut ya. Wah, ada yang pulsa 1 juta Bapak Ibu, bicara gak selesai-selesai ya. Bahaya kalau semua tangan, bahaya kalau semua kaki. Tapi Tuhan bilang, kita satu tubuh tapi banyak anggota saudara. Nah kita lihat ayat 22 dari 1 Korintus pasal 12. Kita lihat dari ayat 22. Sampai ayat 27 untuk kita belajar hal yang menarik dari firman Tuhan, saudara. 1 Korintus 12, 22 sampai 27, saya baca buat kita semua. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ini konsep yang mulai memutar pikiran kita ya. Di dunia kalau paling lemah, kita buang, saudara. Menyusahkan, itu beban, kita buang, kita singkirkan. Tuhan bilang justru anggota tubuh yang nampak paling lemah bisa jadi itu yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita, secara subjektif kita suka nilai orang lain kurang terhormat. Tapi justru Tuhan mau kita berikan penghormatan yang khusus. Terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Yang elok gak perlu perhatian khusus. Allah
telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Garis bawahi kata saling, saudara ya. Kata saling hanya terjadi waktu ada persekutuan dalam satu tubuh, saudara. Ayat 26, karena itu ketika kita paham konsep kesatuan tubuh ini, karena itu jika satu anggota menderita, apa? Semua anggota turut bersukacita. Begitu saudara? Wah, kalau ada yang gak terima bonus, yes! Napa pangane? Ada yang mengalami hukuman, disiplin, yes! Itu ngana rasa. Ya, enggak. Kata Tuhan, beda cara main Tuhan. Ketika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kita suka kalau orang lain bahagia, kita cemburu, saudara ya. Siapa bukan kita, Kang? Ya, Tuhan ajar. Satu anggota bersukacita, setiap anggota yang lain bersukacita, saudara. Untuk itu mari kita lihat. Ayat 27 yang terakhir. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Kamu masing-masing adalah anggotanya. Mari Bapak Ibu Saudara, di gereja kita ada family altar. Itu persekutuan terkecil di gereja ini yang kita bisa belajar ada di situ. Persekutuan yang sesama orang percaya, yang menghadirkan Tuhan menjadi pusat. Di situ kita bisa belajar budaya saling. Di situ kita bisa belajar berdoa bersama-sama. Persekutuan tanpa doa bersama-sama hilang kekuatannya, saudara. Makanya jemaat mula-mula berkata mereka bertekun sehati berdoa bersama-sama. Itu enggak terjadi di persekutuan di luar, saudara. Jangan asal pilih persekutuan karena dengan siapa kita bergaul, kita akan menyerap semua nilai di situ tanpa kita sadari. Kita masuk dalam budaya-budaya yang kelompok kita lakukan tanpa kita sadari. Memang itu prinsip budaya, saudara. Ya, tiba-tiba dulu nggak pernah maki karena biasa teman-teman bicara yang maki-makian, tiba-tiba mulut bisa terlontar kata-kata yang makian yang dulu kita nggak pernah bilang. Terjadi, saudara. Ya, terjadi. Jadi mari perhatikan persekutuan kita. Perhatikan jangan seorang diri. Pertama, kedua, jangan salah pilih persekutuan. Waktu salah pilih persekutuan, kita akan menghentikan, mengganggu pembentukan yang Tuhan sementara inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Setuju? Kita mulai ambil apa yang Tuhan gak mau kita ambil. Kita copy paste apa yang dari dunia ini, semua prinsip-prinsip yang salah. Makanya saya encourage Bapak Ibu Saudara semua yang belum tergabung dalam FA yang ada. Di gereja kita punya FA di semua wilayah, saudara, di Sulawesi Utara ini ya. Di Manado ini, semua wilayah ada. Di depan ada lobi, nanti saudara bisa ke sana tanya, daerah saya ada nggak FA? Saya mau ber-FA. Mari saudara, supaya kita ada di tempat terbaik Tuhan inginkan kita berada, dibentuk di sana. Amin. Semua keakuan hanya bisa mati waktu ada dalam persekutuan. Kita baru melewati momen rangkaian HUT ulang tahun gereja Bapak Ibu. Dan acara yang begitu besar dan luar biasa terjadi hanya karena persekutuan. Kami melihat itu Bapak Ibu. Dengan anggaran yang begitu besar tapi waktu orang bersekutu bersama-sama. Jemaat-jemaat bersekutu bersama-sama. FA bersekutu bersama-sama. Mau ambil beban sama-sama. Tiba-tiba yang tadi rasa besar terselesaikan dengan sangat baik. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu kekuatan persekutuan, saudara. Waktu kita lihat beban kita pikul sama-sama. Waktu ada masalah kita ambil masalah itu sama-sama. Kita akan sangat-sangat belajar seperti itulah Tuhan kita Bapak Ibu. Dia datang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia datang untuk kepentingan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia ada dalam persekutuan untuk menunjukkan inilah cara hidup kerajaan Allah. Yang kedua saudara, setelah kita terima hati yang penuh dengan ketaatan, akan lahir bangkit kebiasaan yang baru yang kedua. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42.
Kalau yang pertama hidup dalam persekutuan, saudara, mari kita lihat yang kedua. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara. Jadi setelah yang pertama mereka suka persekutuan, yang kedua mereka suka akan firman Tuhan. Dulu waktu Yesus masih hadir di dunia ini melayani, saudara, Yesus jadi pusat pengajaran. Kemanapun Yesus pergi, orang berkumpul di sana untuk terima pengajaran akan kerajaan Allah. Setelah Yesus terangkat ke surga, pusat pengajaran berpindah kepada rasul-rasul. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 tadi, mereka berkumpul dalam pengajaran rasul-rasul. Kenapa? Karena Yesus nggak ada lagi. Alkitab belum ada, saudara. Tapi ada rasul, saksi mata, yang menyaksikan, mendengar Yesus berbicara secara langsung. Mereka mengajarkan hanya apa yang Yesus katakan. Mereka cerita semua pelayanan Yesus. Rasul-rasul jadi pusat pengajaran hari itu, saudara. Hari ini kita nggak lagi punya Yesus yang hadir secara fisik. Nggak ada rasul-rasul, saudara. Yang tinggal apa? Firman Tuhan dan Roh Kudus. Waktu hati penuh dengan ketaatan, ya, gaya hidup kedua yang terbangun hari itu adalah suka akan firman Tuhan. Hari ini mari jadikan firman Tuhan itu kesukaan kita. Amin, saudara. Waktu rasul-rasul menyaksikan Yesus naik ke surga, saudara, menyaksikan Yesus bangkit pertama, Yesus hidup, berjalan, makan, minum bersama-sama mereka. Dan Yesus naik ke surga. Mereka punya sebuah keyakinan, kesaksian yang konkret akan siapa Yesus itu. Mereka pegang itu jadi pegangan yang tidak tergoyahkan, saudara. Nanti saudara pulang baca di rumah dalam Matius 28, 11-15. Ya, di situ mahkamah agama mulai panik. Waktu mereka dengar Yesus bangkit, saudara. Mereka dengar kubur kosong, mereka panik. Apa yang terjadi? Mereka bayar serdadu-serdadu yang jaga kuburan Yesus dan berkata, jangan bilang yang sebenarnya, bilang murid-murid datang curi mayat Yesus. Sampai hari ini Alkitab berkata tradisi itu tetap tersebar. Cerita itu tersebar di Yahudi. Bahwa dia gak bangkit. Yang ada murid-murid curi mayat Yesus. Tapi lihat, perkataan suara yang sumbang itu gak pernah berpengaruh di hati murid-murid. Kenapa? Karena mereka menyaksikan, berpegang pada apa yang mereka alami secara nyata. Kesaksian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga itu tidak pernah bisa digoyahkan oleh suara apapun yang lain. Gak ada suara lain yang bisa berpengaruh atas apa yang mereka pegang sebagai keyakinan mereka. Hari ini firman juga punya kuasa yang sama buat kita. Kalau kita mau pegang firman dengan teguh sebagai kebenaran, suara lain gak mungkin bisa buat pengaruh, saudara. Amin. Waktu kita yakin sungguh-sungguh, Yesus adalah Tuhan, Yesus Raja, Yesus mati buat kita, bangkit buat kita, dia naik ke surga buat kita. Waktu kita pegang itu dengan sungguh-sungguh, suara-suara penyesatan yang lain di luar tidak akan pernah pengaruh apapun dalam hati kita. Kita akan kokoh berdiri mempercayai Yesus Kristus tetap Tuhan bagi kita. Tepuk tangan, saudara. Hari-hari terakhir akan ada banyak penyesatan, saudara. Akan datang banyak penyesatan. Orang-orang yang hidup dalam sistem keakuan akan terus cari pembenaran-pembenaran, bahkan mengutip Alkitab, kitab-kitab, ayat-ayat, asal comot, supaya menenangkan hati nurani mereka, bahwa yang mereka lakukan tidak salah, saudara. Karena pasti kesalahan mengganggu hati nurani, setuju? Kita akan terganggu, saudara. Makanya orang yang masih hidup dalam keakuan suka cari pembenaran. Copy paste kebenaran-kebenaran sembarangan, saudara, supaya hati nurani tenang. Dan mulai disebarkan sebagai pengajaran. Lihat, waktu kita tidak berpegang sungguh-sungguh kepada firman dan dalam tuntunan ajaran Roh Kudus, maka kita kan jadi anak-anak yang gampang diombang-ambingkan kata firman. Oleh permainan licik manusia yang menyesatkan.
Orang mulai buat kita terganggu dengan ini, terganggu dengan itu. Dan kita mulai digoyang, saudara, ikut. Ke kiri kita ke kiri, ke kanan kita ke kanan. Dan kita lupa kebenaran sesungguhnya adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Era sekarang media diakses dengan gampang Bapak Ibu. YouTube gampang diakses, kapan aja, siapa aja bisa berbicara. Buat anak-anak muda ini warning yang terbesar. Semua langsung sekarang kalau berani dia bicara firman, dia pastor. Semua pastor dipanggil. Yang penting dia bicara kebenaran firman. Ya, ada ayat-ayat yang dikutip, langsung jadi hamba Tuhan, pastor. Dan kalau kita nggak pernah pegang kebenaran yang sesungguhnya, kita bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran, saudara. Amin. Untuk itu, mari. Setelah rasul-rasul tidak ada lagi, hari ini waktunya kita. Sama-sama bilang ini waktunya kita. Waktunya kita gereja Tuhan terus menghidupi apa yang dulu dilakukan, saudara. Tugas yang Tuhan tetapkan dulu waktu rasul-rasul terima tugas itu, mandat itu, mereka lakukan. Hidup dalam persekutuan, hidup dalam firman, dan mereka menyebarkan Injil kerajaan Allah. Rasul-rasul nggak ada lagi. Yang ada sekarang gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang mau hidup dalam persekutuan, taat berpegang akan firman, dituntun oleh Roh Kudus. Setiap kita akan dipakai untuk menegakkan kebenaran Tuhan di kota kita ada, di negara kita ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Apakah ada Bapak Ibu Saudara yang belum menerima anggur dan roti? Boleh angkat tangannya, bisa dilayani oleh para pelayan. Angkat tangannya tinggi, saudara, jangan dulu turun yang belum punya, belum pegang anggur dan roti, izinkan dilayani oleh para pelayan. Sambil kita angkat puji. Karya terbesar dalam hidupku. Mari siapkan hatimu. Pengorbananmu Yesus. yang selamatkanku. Yesus Tuhan. Engkaulah harta Makasih. yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar Yang di kiri masih ada. dalam hidupku. Masih ada yang belum dilayani Bapak Ibu. Pengorbananmu Masih ada di belakang. yang selamatkanku. Masih ada di belakang belum. Kaulah harga yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar Makasih Tuhan. dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu di siang hari ini Tuhan. Kami terus minta Tuhan, Kau lawat kami siang hari ini. Gantikan Tuhan semua hati yang keras dengan hati yang mau taat Tuhan. Hanya Engkau yang mampu mengubah hati kami. Dalam lawatan kasih-Mu Tuhan, Kau ubah setiap kami. Hari ini kerinduan hati kami adalah melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu.
Dimulai dari kami mau suka masuk dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Kami mengizinkan diri kami diakses oleh orang lain. Kami mau belajar membangun budaya saling di sana. Saling mengasihi, saling melayani, saling berkorban. Sehingga kehidupan kami Engkau pakai jadi berkat buat banyak orang lain. Dan sambil kami hidup dalam persekutuan, kami mau terus berpegang pada firman kehidupan. Telinga yang dibuka untuk tuntunan Roh Kudus buat kami setiap hari. Kesukaan kami adalah merenungkan firman siang dan malam. Mengizinkan Kau wahyukan dirimu lewat apa yang kami renungkan setiap hari Tuhan. Untuk itu Tuhan lawat kami siang hari ini dengan lawatan yang baru. Lawatan yang memulihkan kami. Menggantikan semua kehidupan lama kami dengan kehidupan yang baru. Yang Kau inginkan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Siang hari ini kami akan bersekutu dengan meja perjamuan kudus Tuhan. Mari Bapa, roti dan anggur yang sudah dipersiapkan, kami percaya dengan iman. Ini tubuh dan darah-Mu Tuhan. Meteraikan berkat-Mu masuk menjadi bagian setiap kami. Untuk kami minum dan makan Tuhan sebentar. Kami menerima Tuhan semua berkat yang sudah Engkau sediakan buat kami. Kuduskan dan layakan kami untuk menghampiri meja perjamuan kudus siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari persiapkan roti di tangan kita. Kita angkat di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami, sembah kami. Makasih buat pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Penebusan-Mu mengerjakan pemulihan buat setiap kami hari ini Tuhan. Untuk kami mempercayai bahwa itu bagi kami. Maka semua yang Kau janjikan masuk menjadi bagian kami Tuhan. Kami rebut semuanya Bapa. Kesembuhan menjadi bagian kami. Kekuatan yang baru Kau lepaskan jadi kekuatan buat kami. Kami yang datang dengan beban berat, kami hari ini berkata, kami memperoleh kelegaan daripada-Mu. Tuhan Kau jawaban buat kami. Kau jalan keluar bagi kami Tuhan. Hapus air mata kami dan ganti dengan sukacita. Tawa sorak-sorai. Karena Engkau memberikan kemenangan itu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, pakai kehidupan setiap kami gereja-Mu. Dengan setiap musim yang kami lewati, cerita demi cerita. Di situ Tuhan Engkau yang dipermuliakan. Dan kesaksian kami akan menjadi berkat buat banyak orang lain. Waktu kami mau taat. Terima kasih Tuhan. Meteraikan berkat-Mu buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya percaya kebenaran siang hari ini datang buat kita dan kita sungguh-sungguh bisa meresponi kebenaran yang sudah kita terima dengan hidup di dalam ketaatan. Dan baik pada siang hari ini bagian dari ibadah
Kita akan bawa persembahan, baik persembahan syukur mingguan, persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, dan lain sebagainya. Sebelum bawa persembahan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau sebab tidak ada nama lain yang kami sembah, yang kami sanjung selain Engkau. Kami bersyukur siang hari ini di rumah-Mu kami beribadah. Kami boleh menerima kebenaran firman, biar firman dapat tempat di hati kami. Supaya Engkau dapati bahwa pada angkatan ini kami adalah orang-orang yang taat melakukan kehendak-Mu. Dan Bapa kami akan bawa persembahan perpuluhan, mingguan, persembahan syukur lainnya. Kami berterima kasih sebab kami tahu semua berkat yang ada pada kami itu datangnya daripada-Mu. Oleh sebab itu siang hari ini kami bawa persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita bersyukur buat saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang kemarin sudah mengambil keputusan dalam sakramen baptisan selam, dan saya mengajak semua yang sudah dibaptis untuk bisa mendaftar dan ikut untuk sama-sama ada dalam acara Kingdom Encounter. Yang belum menikmati persekutuan pribadi dengan Tuhan dan ingin supaya bagaimana Tuhan jadi raja dalam hidup kita, di Kingdom Encounter kita akan melihat bagaimana kita disembuhkan dari luka-luka masa lalu, semua yang membebani kita, sehingga bisa punya hubungan pribadi yang lebih intim dengan Tuhan. Kalau yang belum mengalami persekutuan yang indah, belum menikmati, bisa nanti mendaftar, dan ada modulnya selama 10 modul yang mungkin dalam 4 atau 5 kali pertemuan akan selesai dan mengalami sendiri perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena kerajaan Allah adalah bagaimana Tuhan itu jadi raja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, hari ini kebenaran firman biar datang buat kita semua bahwa kalau Tuhan Yesus punya rencana dengan 12 murid yang dia pilih dari awal. Mereka bukan orang-orang yang hebat, yang pintar, orang-orang biasa. Tapi Tuhan punya rencana dengan mereka terjadi sampai pada saat Tuhan kembali ke surga. Mereka lah yang melanjutkan berita itu. Nah, saat ini kita juga semua bisa bilang sama-sama dulu pagi hari ini, tenangkan hatinya dan bilang, Tuhan punya rencana dengan hidup saya. Bisa semua bilang? 3, 2, 1. Tuhan punya rencana dengan hidup saya. Amin. Tuhan mau pakai kita semua karena kita tubuhnya. Kita dalam kesatuan tubuh Kristus. Dia kepala ada di surga. Kita tubuhnya. Dan di Mazmur 110 ada ulang-ulang di beberapa bagian dikatakan begini. Tuhan Yesus itu duduk di surga sampai musuh-musuh menjadi tumpuan kakinya. Di bawah kakinya, kakinya itu kita, tubuh Kristus. Oke, jadi Bapak Ibu makin kita diberkati dengan kebenaran, jangan lagi jadi orang percaya yang lemah dan cengeng. Kita suka manja, kita tidak mampu hadapi hal-hal yang sulit dan sukar. Tuhan mau bahwa kita sudah menerima kuasa untuk menjadi saksi, artinya ada kekuatan di dalam kita. Kita tidak mampu mengampuni, kita tidak bisa berbahagia kalau masalah berat, tidak mampu sebagai manusia. Tapi karena ada kuasa Roh Kudus dalam kita, maka kita bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Kita bisa mengampuni sekalipun sakit, kita bisa lemah lembut dalam segala keadaan karena kekuatan kuasa Tuhan dalam kita. Itulah dikatakan kita hidup dalam kasih karunia. Jadi jangan habiskan energi untuk masalah. Karena tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tapi lewat itu semua Tuhan Yesus menyatakan dia jawaban, dia kebenaran, dialah jalan supaya kita mengalaminya. Tuhan Yesus tidak ada dosa. Tuhan Yesus tidak ada kesalahan. Tapi dalam ketaatan kepada Bapa di surga, satu yang paling penting adalah Tuhan Yesus itu tetap punya hubungan dengan Bapa di surga. Semua dia bisa hadapi. Begitu juga dengan kita. Selama kita punya hubungan dengan Bapa di surga, kita bisa alami segala hal yang sama orang lain alami. Jangan bilang, kenapa kita ikut Tuhan, kita setia, kenapa kita alami ini.
tenang. Tuhan mau supaya kita jadi saksi, artinya kita mengalami, tapi kuasa Tuhan lebih besar dari semua yang kita alami. Kita bisa menolong orang lain, karena saya pernah alami masalah itu, sehingga waktu saya lihat orang alami, saya tahu apa yang mereka rasakan, apa yang jalan yang mereka lalui itu yang sudah pernah kita lalui. Kita bisa membagi berkat buat mereka semua. Amin. Tuhan punya rencana dengan semua kehidupan kita. Karena kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya, memerintah bersama-sama dengan Dia. Semua diberkati, amin. Tepuk tangan, bersukacita. Mereka bersukacita dan terus ada dalam persekutuan, hidup dalam ketaatan. Siang hari ini kita akan berdoa buat 2 keluarga yang akan menyerahkan anaknya. Saya mengundang maju ke depan Bapak Yohanes Pendang dan Ibu Ketsia Mamangke akan menyerahkan putri mereka, anak yang kedua. Kemudian 1 keluarga lagi dari Rizky Riandolangi dan Ibu Angelina Stefano Thanos menyerahkan putri mereka yang pertama. Anak-anak adalah milik pusaka Tuhan yang Tuhan percayakan dalam keluarga-keluarga kita. Dan mereka adalah keturunan ilahi, dan anak-anak ini bukan hanya menerima pengajaran dari orang tua dan gereja, tapi terutama mereka tuh melihat teladan. Jadi hari ini kalau ada oma opa juga boleh mari sama-sama, ada oma opa yang berdiri sama-sama karena kita lihat keturunan kita yang masuk di dalam janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus waktu pelayanannya di muka bumi Dia memeluk dan memberkati anak-anak. Mari kita arahkan tangan dan kita akan berdoa. Kristali Evelyn Langi, hari ini iman papa dan mama kau dibawa ke dalam rumah Tuhan dan diserahkan dalam tangan kuasa Allah. Sebagai hamba Tuhan aku menumpangkan tangan atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menaungi hatimu, memberikan kau hati nurani yang baru, engkau terbuka kepada kebenaran. Engkau adalah anak menjadi tanda mujizat. Semua janji-janji Tuhan ada dalam hidupmu digenapi. Engkau bertumbuh dan secepatnya engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Diberkati anak yang pintar, anak yang baik, anak yang sehat, penuh dengan damai sejahtera dan ketenangan. Dan engkau menjadi berkat pada angkatanmu melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati engkau. Hana Ivana Pendang. Hari ini iman papa dan mama engkau dibawa dalam rumah Tuhan, diserahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Sebagai hamba Tuhan aku menumpangkan tangan atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini engkau ada dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Diberikan kepadamu hati yang baru. Roh Kudus menaungi memberikan engkau terbuka cinta kebenaran. Engkau bertumbuh untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Engkau menjadi anak yang pintar, anak yang sehat, melayani Tuhan pada generasimu. Kau juga memberkati kakak Tuhan. Mereka hidup dalam kasih mesra satu dengan yang lain. Kami mengangkat tangan dan membawa keluarga ini dalam tangan Tuhan. Kau sendiri menjadi perisai perlindungan. Biarlah anak-anak ini bertumbuh melihat atmosfer surga dalam keluarga. Engkau menolong apa yang mereka kerjakan, tugas tanggung jawab usaha mereka. Tuhan memberkati dengan keberhasilan. Sehingga keluarga-keluarga ini akan melihat pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan yang baik buat semua keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Karya kasih-Mu yang sempurna mengubah seluruh hidupku. Dari-Mu ku dapat kekuatan melakukan semua kehendak-Mu. Penyertaan-Mu yang sempurna. Penyertaan-Mu yang sempurna
anugerah-Mu Tuhan. Siang hari ini kami sudah beribadah, kami ada dalam hadirat-Mu. Waktu Engkau hadir Tuhan, kami menerima berkat-berkat surgawi. Kebenaran firman-Mu Tuhan berkuasa, hidup roti yang dari surga yang memulihkan kami, menetapkan kami untuk berjalan ke depan. Terima kasih buat kekuatan baru dalam Tuhan. Terima kasih buat hikmat. Terima kasih buat damai sejahtera dan ketenangan. Ini hidup kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Karya kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Tidak akan ada seorang pun yang Kau lewati Bapa. Terima kasih Tuhan, angkat semua beban kami, Kau berikan kelegaan. Kau sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Biarlah sepanjang minggu yang baru ini kami mengalami Tuhan kesaksian bahwa sungguh-sungguh apa yang kami terima dalam kebenaran firman. Yang Kau singkapkan pengenalan yang baru tentang Engkau Tuhan. Kami akan melihat itu nyata dalam langkah-langkah kami Tuhan. Engkaulah penolong kami yang setia, Engkau juru selamat kami, Engkau Bapa yang baik, Engkau penyedia, Engkau penghibur. Terima kasih Tuhan, taruh di hati kami kerinduan untuk bersekutu dengan firman-Mu. Sehingga waktu kami membaca firman, kami mengalami kehadiran Tuhan yang hidup. Roh Kudus menerangi dan menjelaskan firman yang kami baca, bukan pengetahuan bertambah, tapi kehadiran-Mu makin nyata bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau segalanya Tuhan. Kalau Engkau pakai murid-murid di awal pelayanan-Mu, di hari-hari ini, di abad terakhir ini Tuhan, pakai semua hidup kami Tuhan. Dimanapun kami ada, mulai dari dalam keluarga, di tempat pekerjaan usaha, di lingkungan, dimanapun kami ada Tuhan, di situ Tuhan. Otoritas kerajaan Allah dinyatakan. Semua pekerjaan iblis yang memenjarakan orang-orang, membelenggu orang-orang dalam masalah penderitaan dan dosa-dosa, lewat kehadiran kami dan mulut kami yang memperkatakan kebenaran, maka di situ kuasa Allah bekerja. Iblis dikalahkan, dinyatakan kekalahannya. Tidak ada dakwaan, yang ada adalah kasih, penerimaan, pengampunan, melayani satu dengan yang lain sehingga kerajaan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Mari Tuhan Kau memerintah mulai dari dalam keluarga dan rumah-rumah tangga sampai kepada komunitas di mana kami ada, lingkungan kota, daerah di mana kami tinggal. Tuhan memerintah, kerajaan-Mu berkuasa di bumi ini Tuhan seperti di surga Tuhan. Terima kasih Engkau percayakan pelayanan itu kepada kami Bapa. Terima kasih buat komunitas yang setia, yang taat, yang terus berkorban. Dari family altar yang ada dari Malalayang sampai Mapalnget. Terus pakai Tuhan menjadi kesaksian jiwa-jiwa yang datang Tuhan di komunitas. Mereka juga orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Bapa. Di minggu yang baru ini kami berdoa Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, tugas-tugas dan pelayanan kami semua Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, buka jalan Bapa, angkat semua penghambat. Dan Tuhan tidak ada yang gagal, tidak ada yang sia-sia. Berdoa Tuhan memberkati apa yang dikerjakan kedua tangan kami. Semua yang sudah kami bawa sebagai persembahan, yang kami kirim di bank sebagai persembahan. Tuhan, biarlah itu menjadi benih yang terus bertumbuh hidup. Supaya Engkau terus melengkapi kami. Kami diberkati supaya kami bisa terus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terus kami ada dalam orang-orang yang taat. Orang-orang yang setia. Orang-orang yang penuh dengan kemurahan hati. Dan orang di semua kota di mana kami tinggal akan melihat Tuhan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Terpuji Bapa di surga. Taruh tangan-Mu dan meteraikan berkat-Mu sebelum kami pulang dan masuk dalam rumah-rumah tangga kami. Mari umat Tuhan angkat wajah-Mu, buka hati, serahkan tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan, bersyukur kita angkat pujian. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.